Akhirnya, sudah setengah tahun berlalu. iPhone XR yang saya beli online di PS Store pada waktu itu, sanggupkah dia melewati masa pemblokiran email pada April dan September lalu? Dan apakah masih sanggup bertahan menjadi daily driverku? Dan sambil menunggu, jangan lupa untuk subscribe channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Jose Biliano. Dan video ini mungkin sudah kalian tunggu-tunggu karena ini adalah review pemakaian iPhone XR selama setengah tahun yang saya beli di PS Store. Nah, dulu iPhone XR ini saya beli sekitar bulan Maret dan itu saya beli secara online ya. Bagi kalian yang belum melihat videonya, kalian bisa cek link di atas ini atau link di deskripsi juga jangan lupa dicek. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, ini dia iPhone XR yang saya beli di PS Store secara online. Banyak banget nih dari kalian yang menanyakan bagaimana kabar dari iPhone XR saya, padahal saya di bulan lalu, sekitar 2 bulan lalu membuat review 4 bulan pemakaian. Dan bagi kalian yang belum melihatnya bisa cek linknya di atas ini dan juga di deskripsi ya. Nah, ngomongin soal kondisinya, selama setengah tahun ini kalian bisa lihat untuk Face ID-nya ini bisa ya. Tadi kita sudah mencoba unlock. Dan apa sih yang saya gunakan selama setengah tahun ini? Tentunya di sini saya lebih menggunakan medsos dan juga sesekali main game. Oke, iPhone XR ini sudah menjadi daily driver saya sejak 6 bulan yang lalu atau sejak pertama kali saya membeli ini. Nah, apakah ada kendala? Tentunya ya nggak ada ya, semuanya masih aman terkendali tentunya dengan hasil fotonya yang kalian bisa lihat nantinya. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan email yang juga kalian tanyakan apakah emailnya ini tembus ataupun terblokir, di sini saya akan menunjukkan dari segi performa. Untuk performa yang saya dapatkan selama ini nggak ada masalah, itu bagus banget ya. Ya kalian tahulah iPhone XR bagaimana performanya ketika kita bermain game ataupun hanya medsos saja. Nah, ngomongin soal baterainya nih, sayang sekali baterainya selama 6 bulan ini turun. Dari pertama kali saya beli itu 95% kesehatan baterainya dan sekarang 89%. Jadi kurang lebih selama setengah tahun ini ataupun 6 bulan ini sudah turun sebesar 6%. Artinya mungkin 1 bulan 1% ya. Nah, mungkin juga banyak banget nih dari kalian yang, loh bang kok punya aku turunnya banyak banget loh, dari sebulan aja bisa turun sampai 6% ataupun 4%. Nah, ini alasannya karena saya setiap membeli iPhone second termasuk di PS Store ini, saya mengganti charger bawaan di kotak ini dengan charger yang originalnya. Dan kalian mungkin yang mencari charger original iPhone, kalian bisa cek link di deskripsi. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung ngomongin ke bagian bodinya ya. Mungkin bagi kalian yang juga belum melihat video yang awal, mungkin kan kalian juga nggak bisa lihat kondisi bodinya. Nah, di sini masih mulus sekali ya, seperti ini. Tidak ada goresan, tidak ada lecet, tidak ada dent ataupun penyok-penyok. Kalian lihat ini mulus sekali. Bisa dikatakan like new lah. Dan ini juga saya sudah tempelkan anti gores, jadi lebih terasa aman dan feel-nya juga nyaman deh ketika kita gunakan dimanapun. Dan tentunya di sini sebenarnya saya memakai soft case ataupun pelindung bodinya menggunakan model iPhone 11. Ya mungkin agak terkesan alay sih, tapi ya yang penting bisa melindungi saja. Nah, selanjutnya kita akan memberitahu skor Triutusnya. Nah, dari pertama saya beli di sana skornya 100 ya. Bisa kalian lihat juga dulu itu hijau semua alias tidak ada yang part diganti sebelum ada isu-isu bahwa Triutus bisa diganti. Nah, sekarang setelah sekitar setengah tahun kalian bisa cek di sini juga dan masih bagus sekali, nggak ada yang berubah, tetap hijau semua. Nah, juga selanjutnya di sini saya akan cerita tentang hasil kamera. Saya nggak ada masalah ya dengan hasil kamera karena hasil kameranya bagus banget.
ataupun juga videonya bagus banget. Nah, kalian bisa cek hasil kameranya di sini ya. Ini adalah beberapa foto yang saya hasilkan menggunakan iPhone XR ini. Nah, itu semua kembali pada Anda. Dan juga ada yang bertanya-tanya, berapa sih Bang dulu kamu beli di PS Store? Nah, saya dulu beli di PS Store secara online sekitar 6 jutaan saja. Atau tepatnya 6,650 juta. Dan di situ saya juga harus menambah beli lagi charger original. Pada waktu itu saya membeli charger original seharga 450 atau 500 ribu ya. Jadi ya kurang lebih totalnya 7 jutaan lah. Tapi ya tetap worth it aja sih, karena pada saat ini ataupun pada saat dulu ketika saya membeli harga second XR seharga 6,6 juta, di toko lain itu harganya masih 7,5 juta, 7,7 juta, dan itu kondisinya second dengan full setnya yang tidak ori. Ya sama aja kan, mending kita beli di PS Store tapi bisa memilihnya yang bagus. Oke, di sini saya nggak ngendorse ya, karena di sini saya membelinya langsung. Kalian bisa cek di video saya, di situ saya sudah menjelaskan ataupun memberikan notanya dan juga ada chattingnya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang IMEI-nya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, IMEI-nya terbaca ya, ataupun masih bisa membaca kartu Indonesia. Nah, di sini saya membuat videonya pada tanggal 16 September 2020 ya. Jadi bertepatan dengan pemblokiran IMEI yang dilakukan tanggal 15 September kemarin. Dan mungkin kalau kalian sudah melihat video ini tayang di YouTube, saya akan memberikan update di deskripsi apakah IMEI-nya masih terbaca ataupun enggak. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat bagian about-nya. Seperti yang kalian ketahui, saya menggunakan iPhone XR dengan status ex-Inter LLA ataupun bekas dari Amerika. Dan nomor depannya masih M ya, itu menandakan belum di replacement ataupun di refurbish. Dan selama ini saya pakai dengan versi softwarenya 13.7, nggak ada kendala sama sekali, lancar jaya, masih aman saja. Dan seperti yang kalian lihat, carrier-nya masih terbaca dengan Telkomsel. Intinya IMEI-nya tidak terblokir. Oke, selanjutnya ya mungkin sharingnya itu aja sih, review pengalaman selama 6 bulan ini. Mungkin kalian ada yang bertanya, apakah worth it untuk dibeli iPhone XR untuk tahun ini dan tahun depan? Ya, jawabannya sangat worth it sekali, karena mungkin ini bisa bertahan 3 hingga 4 tahun ke depan. Itu tergantung bagi Anda yang mungkin nggak bosan. Nah ya, ngomongin soal performa untuk medsos itu juga bagus banget, buat game juga nggak ada masalah. Saya juga sesekali menggunakan streaming ataupun YouTubean atau Netflix. Itu juga resolusinya lumayan sih, walaupun layarnya ini masih IPS, belum AMOLED. Ya mau bagaimana lagi sih dengan harga HP yang dikatakan bisa murah, dan iPhone juga ataupun Apple itu pun sangat bagus sekali. Dan untuk video kali ini mungkin nggak cukup panjang ya, hanya sekedar sharing-sharing saja selama pemakaian setengah tahun.
Apakah iPhone saya rusak? Ya jawabannya seperti tadi, nggak rusak. Untuk kesimpulannya, iPhone XR PS Store ini masih bagus sekali, kendalanya nggak ada terdeteksi error ataupun KW ya. Jadi ini semuanya original saja, hanya boxnya yang KW, aksesorisnya yang bukan orinya. Dan juga mungkin jika kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin video kali ini cukup di sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di sini saya Jose Biliano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.